Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jurusanku Madaullah akan Abu Fil Adroj. Silakan merapikan tempat duduk yang ada di atas meja. Silakan. Ayo, nama lain. Harukum Said. Saidul Muharram. Hai, fahalukum. Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Bapak absen dulu. Hari ini saya keberangkatan. Saya Hadir. Nurul Hidayat, Hadir. Mades, Hadir. Najul, Wahyu. Hadir. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, pada pembelajaran minggu lalu kita sudah membahas apa? Anak-anak? Siapa? Ayo, yang maju. Mau program di lingkungan sekolah. Oh ya. Contoh, mahada. Ada. Ada matabun. Oh, baik. Bagus sekali Mades. Mahada. Ada kolam. Kelamun 100 Bang Wahyu. Nah, untuk pertemuan minggu kemarin karena kita sudah membahas tentang apa saja yang ada di lingkungan sekolah, maka minggu ini kita akan membahas lebih lanjut, yaitu masih terkait dengan lingkungan sekolah, tapi kita ubah atau kita buat dengan susunan menjadi jumlah atau menjadi kalimat, yaitu dengan pola susunan al-mufrad atau satu, wal musanna atau kata yang menunjukkan dua, wal jama' atau kata yang menunjukkan banyak, lebih dari dua. Nah, tujuan kita mempelajari apa tadi? Al-madrasah al-muqaddidah al-muqaddidah biha dengan pola susunan mufrad dan musanna dan jama'. Antara lain agar kita dapat mengidentifikasi bentuk mufrad atau satu, terus musanna kata yang menunjukkan dua, dan jama' kata yang menunjukkan banyak dari kata benda atau lain yang berkaitan dengan lingkungan sekolah. Kedua, agar kita dapat membedakan bentuk mufrad satu, musanna dua, dan jama' atau banyak dari kata benda atau yang lainnya yang berkaitan dengan lingkungan sekolah. Jadi antara mufrad, musanna, dan jama' itu kan ada perbedaannya. Nah, baik itu kata benda ataupun kata subjek atau fa'ilnya. Ketiga, agar kita dapat menerapkan pola susunan grammatikal mufrad, musanna, dan jama' dalam menyusun kalimat deskriptif atau membuat deskripsi sederhana saja terkait dengan lingkungan sekolah. Yang terakhir, agar kita dapat menciptakan flashcard. Nah, flashcard itu seperti apa? Nanti kita pelajari, kita buat kosakata, flashcard kata-kata dengan bergambar yang benar secara gramatikal, mufrad, musanna, dan jama' menggunakan aplikasi Canva. Adik-adik tahu aplikasi Canva? Tahu. Pernah menggunakan? Pernah. Oke, mari nanti kita coba gunakan. Nah, sebelum kita masuk ke materi al-madrasah al-muqaddidah al-muqaddidah biha dengan pola susunan al-mufrad wal musanna wal jama', kita breaking dulu agar pikiran kita fresh. Yuk, adik-adik boleh berdiri. Nah, untuk breaking kita hari ini, clue-nya perhatikan coba. Kalau silakan berhadapan-hadapan sesama jenis atau bersama pasangannya. Ini lanjut salah menghadap. Clue-nya nanti adik-adik ini saling menunjukkan tangan. Nah, nanti ada yang menjadi malingnya. Maling itu jadi orang yang dipukul atau ditepuk. Nanti ada juga anak yang menepuk. Ya. Nah, clue-nya nanti kalau bapak bilang iktaribu, nanti yang jadi polisinya iktaribu, nanti kalian mendekat semua. Kalau bapak bilang ibtadi'u, menjauh, iktaribu, mendekat lagi. Kalau bapak bilang yumsik, tangkap. Yang jadi malingnya nanti untuk bisa menghindar dari Pak Polisi. Jadi malingnya siapa, Pak? Yang jadi maling yang dari sebelah kiri. Tapi jadi maling, tapi jadi polisi. Ya. Saya malingnya, Be. Oke. Nah,
ini polisi. Oke. Yuk. Siap dimulai. Siap? Mulai. Ikatan ibu. Ikatan ibu. Ikatan ibu. Ikatan ibu. Ikatan ibu. Ikatan ibu. Yuk sini. Ya kita sudah tahu berapa. Oke, sudah untuk peredaran saja. Ya. Kita masuk ke materi. Al-Muqitatu wal Bid'ah, Al-Madrasatu wal Bid'ah, Al-Muqitatu biha, atau lingkungan sekolah dengan pola susunan mufrad, musanna dan jamak. Nah, Bapak kasih contoh. Misal bahasa Arabnya bolpen apa? Kolamun. Nah, bahasa Arabnya bolpen tapi ada dua, yaitu Kolamani. kolamani, tinggal ditambah alif dan nun di belakangnya. Kalau bolpennya ada banyak, ada 5, misal apa? Kolamaini. Aklamun. Nah, karena bolpen itu mempunyai jamaknya yaitu jamak taksir. Nah, jamak taksir itu yang tidak beraturan. Maka bahasa Arabnya sudah ditentukan dari dulunya yaitu aklamin. Nah, nanti silakan anak-anak untuk bisa membuat flashcard seperti ini. Dapat contohkan terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita bahas tadi, saya ulang lagi, bahasa Arabnya bolpen 1 apa? Kolamun. Bolpen 2 Kolamani. bolpennya ada banyak. Alkolami. Nah, bagus. Ingat. Nah, silakan nanti anak-anak bisa membuat flashcard, dibentuk kelompok, silakan membuat dua orang untuk membuat flashcard seperti ini. Nah, silakan cari gambar di Google, entah itu gambar apa yang terkait dengan sekolah. Kalau sudah menemukan gambarnya, nanti silakan untuk menuliskan kalimatnya seperti ini. Kolamun alal maktabi, yang artinya apa? Pulpen itu di atas meja. Kolamani alal maktabi, artinya 2 pulpen di atas meja. ya. Aklamin alal maktabi, artinya Banyak bolpen di atas meja. ya. Nah, silakan nanti kalian buka Canvas, sudah punya aplikasinya. Kemarin sudah saya suruh download. Nah, buka aplikasi Canvas. Kalian cari template Canvas, yaitu template ketik saja flashcard. Nah, nanti bisa muncul. Bapak contohkan, bisa buka aplikasi Canvas. Terus kita paste template ini. Paste template, kita ketik saja flashcard. Nah, di sini sudah muncul. Silakan kalian buat berkelompok nanti. Gambar cari di Google, kalian tambahkan kalimatnya di bawah sini. Misal seperti ini. Ini ada Cina, di sini kalimatnya. Ya, paham? Nanti kalau sudah jadi, nanti bisa dipresentasikan untuk maju ke depan. Oke, silakan buat. Ayo. Sudah jadi semuanya anak-anak? Ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju. Sudah bisa ini ya? Ya. Oke, kelompok 1 kelompoknya siapa? Contohnya Saya Pak Des. saya sama Mas Ayu. Oke, ini pas sekali. Silakan, presentasikan apa saja. Ini gambar apa? Yang ini lagi sama Mbak itu. Ayo, silakan. Jadi teman-teman, inilah flashcard yang kita buat. Untuk pertama di sebelah itu ada gambarnya Mas Fahim ketika ngaji ya. Dan di sini ada tulisannya At-Thalibun yaqra'ul kitab. Ya artinya satu murid membaca buku. Oh ya, oke. Selanjutnya, Selanjutnya Mas Fahim. Ya Pak, ini at-thalibu wat-thalibatu yaqra'ani al-kitabah. At-thalibu berarti satu cowok, ya, satu murid satu cowok. murid cowok, wat-thalibatu dan satu murid cewek. Yaqra'ani membaca Buku. Yaqra'ani Bapak apa? Ini. Yaqra'ani Al-Qur'an Al-Kitab. Ya, terus selanjutnya terakhir ini. Dan selanjutnya ini jadi di sini ada
teman-teman anak ya dan memegang buku. Jadi di sini tertulis at-tulabu yaqra'una al-kitaba. At-tulabu ada banyak anak laki-laki yang banyak murid laki-laki yang berguna ini sedang membaca al-kitaba buku. Ya, jadi begitu kalau kita. Oh ya, sekarang ayo kita diskusi sebentar. Apa kira-kira perbedaan antara 3 kalimat di atas? Ayo, Nasul, apa perbedaannya? Perbedaannya itu berarti 1, berarti 2 dan banyak. Ya, perbedaannya di kata apa saja? Tolik, Ya, terus tolik watolika, yang kami, ya, yang rohani, yang rohani untuk enggak, terus atulah, berarti banyak, ya paling banyak dan yang rohuna, yang rohuna berarti banyak, sedang membaca. sedang membaca, murid yang banyak sedang membaca. Oke, untuk kelompok 1 Ujo, silakan kembali ke bisa kita lihat perbedaannya antara pelaku fa'il dan fi'ilnya di sini berbeda semua. Yang satu at-tolibu, yang kedua ada at-tolibu wat-tolibatu, yang ketiga ada at-tulabu berarti banyak, yang ke satu menunjukkan satu berarti fi'ilnya yang teraku sedang membaca, dan yang kedua yang qira'ani dua anak atau dua fa'il yang sedang membaca, dan yang untuk jamaknya yang qira'una at-tulabu yang qira'una kita. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Anak-anak, sampai di sini materi kita. Kira-kira apa yang kalian dapat atau apa yang kalian pelajari di hari ini? Apa saja tadi ada susunan gramatikal, yaitu ada apa saja? Mufrad, Ya, mufrad, terus musanna, dan jamak. ya jamak. Terus yang kedua kita kan tadi sudah menggunakan atau membuat flashcard untuk membuat kalimat menggunakan aplikasi apa namanya? Canva. Nah, kira-kira apa manfaat anak-anak belajar menggunakan digital Canva, aplikasi Canva? Apa Untuk manfaatnya? Kira-kira apa? Ada manfaatnya tidak? ada Apa kira-kira? Jadi bisa menggunakan aplikasinya. Ya, terus apa lagi? mengikuti zaman Ya. modern. Oke, tidak ketinggalan zaman ya. Dan tentunya asik atau tidak? Asik. Oh ya. Terus dan yang terakhir untuk evaluasi, sedikit evaluasi dan sedikit pengulangan. Tadi bahasa Arabnya ini apa? Mahadab. Maktabun, Maktabun. Kalau mejanya ada 2, apa bahasa Arabnya? maktabani, Oke, kalau mejanya ada banyak, apa bahasa Arabnya, Mas Nazul? Apa tadi? Meja ada banyak, jamak dari maktabun. Maktabuna. Maktabuna, ya betul sekali. Oke, untuk tindak lanjutnya, nanti silakan. Saya tidak akan memberikan PR atau tugas yang rumit-rumit. Silakan nanti flashcard yang sudah kalian buat itu untuk di-print dan ditempelkan besok di kelas ini. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Ya, jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu apa tadi materinya? Kita ulangi apa? Al-madrasatu wal bi'ah al-muhitatu biha dengan pola susunan mufrad dan musanna wal jamak. Apa saja yang ada di lingkungan sekolah atau di manapun itu dengan pola susunan mufrad, musanna, jamak. Kalau mufrad silakan untuk menghafalkan mufradatnya. Dan kalau musanna biasanya tinggal ditambahkan huruf alif dan nun di belakangnya. Sedangkan jamak bisa ditambahkan huruf waw dan nun atau bisa menjadi jamak taksir. Nah, jamak taksir itu jamak tidak beraturan. Nanti silakan untuk mencari apa saja benda atau benda yang mempunyai jamak taksir. Ya, jangan lupa untuk belajar di rumah. Nah, kita sampai di sini saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Untuk materi minggu depan yaitu kita akan belajar tentang lingkungan yang ada di
apapun ya. Ya. Jadi nanti anak-anak bisa lihat dulu di Google atau di sosmed untuk yang ada di kantor pengaduan itu ada apa saja, nanti bisa dilihat. Oke. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.